Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, salam masyarakat. Perkenalkan, saya Zaldianto Anwar Rahman, guru sosiologi di Mandua, Solo Selatan. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan dijauhi dari segala macam penyakit, terutama coronavirus. Ya, coronavirus merupakan musuh alami bagi kita saat ini. Gara-gara coronavirus, kita menjadi belajar jarak jauh. Nah, tapi walaupun kita belajar jarak jauh, itu tidak akan mengurangi sedikit pun semangat kita untuk tetap belajar. Ya kan? Haha. Karena hari ini begitu spesial, maka penilaian, pengambilan absensi, dan lain sebagainya itu juga spesial. Jadi, untuk mengambil absen, itu nanti Bapak sediakan Google Form. Silahkan isi absen di Google Form tersebut dan buat waktu PBM kita. Jadi PBM kita tetap lanjut, absensi juga akan rapi gitu. Manfaat dari Google Form tadi, di samping kita untuk mengambil absen, juga bisa untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan Bapak jadikan tugas sampai habis waktu PBM kita. Dan Anda semua bisa mengajukan beberapa pertanyaan yang dirasa ada keraguan dari materi yang Bapak sampaikan. Silakan isi dalam Google Form tersebut. Jadi nanti sekiranya masih ada waktu, Bapak sempat untuk menjawab bisa melalui WA dan video singkat seperti ini. Yang terakhir, dalam Google Form tersebut, nanti Anda semua mengupload ringkasan materi yang kita bahas pada hari ini. Jadi, daftarnya adalah absensi, menjawab pertanyaan terkait materi. Yang ketiga, pengajuan pertanyaan oleh Anda semua terkait materi yang dirasa tidak mengerti. Dan yang terakhir adalah Anda semua upload tugas terkait materi sekarang di Google Form. Sip. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk pada materi kita yang pertama, yaitu tentang kelompok sosial. Jadi tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah setelah kita mempelajari yang namanya kelompok sosial, nanti diharapkan kepada Anda semua itu bisa menjelaskan dan memberi gambaran tentang kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat multikultural. Manfaat bagi pembelajaran kita kali ini adalah itu lebih kepada pengembangan karakter. Ada 4 poin. Yang pertama itu Anda nanti akan dituntut untuk menjadi mandiri, peduli sosial, ya, kita peduli terhadap lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga yaitu kita bersahabat, komunikatif, dan yang terakhir tentunya Anda nanti diharapkan bisa bertanggung jawab. Untuk mempermudah kita dalam mengerti atau memahami alur dari materi kita kali ini, kita buatkan peta konsep kurang lebih seperti ini, yang mana kita akan membahas terlebih dahulu tentang pembentukan kelompok sosial. Yang kedua yaitu nanti kita akan berbicara tentang kelompok sosial. Nanti setelah materi ini habis, kita lanjutkan kepada pembahasan kita yang lain, yaitu tentang klasifikasi dari kelompok sosial itu atau pembagiannya. Dan yang terakhir nanti kita juga akan membahas yang namanya tentang partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Itu dia berdasarkan peta konsep. Sekarang kita berbicara tentang kelompok sosial. Nah, pada dasarnya kelompok itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya masyarakat. Karena kelompok sosial itu berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah, untuk mempermudah kita dalam memahami apa yang dimaksud dengan kelompok sosial, itu terlebih dahulu kita harus membagi kelompok sosial dalam 2 kata. Nanti kita bagikan indikatornya agar mudah dipahami. Yang pertama yaitu tentang kelompok. Jadi indikator dari kelompok ini ada yang pertama, sekumpulan orang. Yang kedua, kumpulan individu. Yang ketiga, lebih dari 2 orang. Nah, itu indikator dari kelompok. Kemudian, sosial. Sosial memiliki indikator. Yang pertama, hubungan sosial. Yang kedua, saling berinteraksi. Kemudian yang ketiga, memiliki ikatan kebersamaan. Jadi itu indikator dari kelompok sosial. Kita sekarang tengah berbicara tentang definisi kelompok sosial. Berbicara tentang definisi itu tidak bisa terlepas dari yang namanya para ahli, karena mereka lah yang mengeluarkan pendapat ataupun mengemukakan teori-teori sehingga mudah dipahami bagi individu seperti kita. Dalam hal kelompok sosial itu juga tidak terlepas dari teori para ahli. Kita ambil 2 teori dari para ahli. Yang pertama yaitu Mayor Pollack. Beliau mengemukakan kelompok sosial itu merupakan sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai sebuah struktur
Lalu, untuk memenuhi kepentingan bersama, itulah pengertian kelompok sosial yang dikemukakan oleh Mayor Polak. Yang kedua, kita mengambil ahli berasal dari Indonesia, yaitu Bapak Sugiono Sukanto, yang mana beliau ini mengemukakan bahwasanya kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama antar anggotanya, saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan memiliki kesadaran untuk saling tolong-menolong. Berangkat dari indikator yang sudah kita kemukakan tadi, kemudian definisi para ahli, maka kita sepakati bersama bahwasanya pengertian kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang melakukan hubungan sosial dan saling berinteraksi untuk menciptakan kesadaran dalam diri masing-masing sebagai anggota kelompok. Jadi itu merupakan pengertian secara sederhana dari kelompok sosial. Masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang proses dari pembentukan kelompok sosial. Untuk kita ketahui bahwasanya kelompok sosial itu tidak bisa terjadi begitu saja. Tentunya dia mengalami yang namanya proses hingga sesuatu itu terjadi. Dan hal-hal yang membuat segala sesuatu itu terjadi adalah karena adanya dorongan. Di dorongan apa saja itu? Ada 3 poin di sini. Yang pertama yaitu dorongan untuk mempertahankan hidup atau survive. Yang kedua itu dorongan untuk meneruskan keturunan. Yang ketiga itu dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Nah, atas dasar dorongan-dorongan inilah nantinya akan menjadi sebuah kelompok sosial. Jadi pada dasarnya kita itu tidak bisa hidup sendiri di muka bumi. Kita membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidup kita. Dan ini dinamakan zon politikon. Yang ketiga, yaitu dasar pembentukan kelompok sosial. Jadi tadi setelah kita membahas proses, dan sekarang kita akan membahas apa saja yang mendasari kelompok sosial itu bisa terjadi. Yang pertama yaitu adalah kesatuan berdasarkan keturunan atau genealogis. Jadi di sini, kesatuan genealogis adalah kelompok-kelompok sosial yang terbentuk atas dasar persamaan darah dan keturunan. Jadi kelompok sosial ini bisa berdasarkan garis keturunan atau pertalian darah, seperti keluarga, sanak famili, dan lain sebagainya. Dasar pembentukan kelompok sosial yang kedua yaitu kesatuan teritorial. Jadi, suatu komunitas terdiri atas sekumpulan individu yang hidup bersama, kemudian dalam suatu wilayah. Jadi itulah yang dinamakan dengan kesatuan teritorial. Artinya kesatuan kita ini terbentuk dikarenakan kita memiliki satu wilayah yang sama. Jadi kita bisa membentuk satu kelompok sosial berdasarkan satu kesatuan wilayah. Selanjutnya yaitu kesatuan kepercayaan atau religius. Pada dasarnya kesatuan religius adalah kelompok sosial yang terbentuk atas dasar persamaan agama atau kepercayaan tertentu. Jadi agama itu juga bisa membentuk yang namanya kelompok sosial. Ini adalah dasar dari pembentukan kelompok sosial. Jadi berdasarkan satu agama yang sama, itu kita nantinya bisa membuat kelompok sosial. Kemudian yang terakhir yaitu kesatuan kepentingan. Jadi berdasarkan kepentingan, kita juga bisa membentuk yang namanya nanti kelompok sosial. Materi selanjutnya akan disambung di video PBM kelompok sosial part 2. Terima kasih. Okay,